Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Oke, kita mulai saja ya. Oke, tutorial bab 2 yang bagian satu. Oke, kita mulai saja. Sebentar, saya share screen. Oke, sudah terlihat ya. Kita akan bahas dulu nomor satu ya. Oke, gradien kemiringan. Ya, gradien atau kemiringan dari garis singgung dari grafik fungsi f di titik c, fc diberikan oleh limit h menuju 0. Ya, ini ya definisinya gitu. Jadi ini f c plus h dikurangi fc dibagi dengan h. Gini ya definisinya ya. Oke, yang B, kecepatan sesaat gerak partikel di sepanjang suatu garis pada waktu C adalah limit dari titik-titik pada interval waktu antara C dan C plus H ketika H mendekati nol. Ini apa? Limit dari apa? Kecepatan sesaat tuh? Limit dari Oh, jarak itu. kecepatan rata-rata ya, ya kan? Kecepatan rata-rata dilimitkan, ya kan? Kalau tanpa limit, tanpa ada limit itu kayak nomor satu ya. Kalau limitnya nggak ada, ini kan jadi ya jadinya kecepatan rata-rata gitu ya dalam selang waktu H gitu ya. Jadi di sini limit dari kecepatan rata-rata ya. Jadi kecepatan sesaat itu adalah kecepatan rata-rata yang dilimitkan ya selang waktunya dibuat mendekati nol ya. Kita ke yang C, turunan dari F di X dengan A jika ada ya didefinisikan sebagai F aksen A sama dengan ya itu ya yang atas tadi ya. Jadinya limit H menuju 0 FA plus H min eh apa namanya FH FA per H ya. Atau satu lagi bisa ya, limit X menuju A Fx min FA per X min A. Bisa juga seperti itu ya. Ada dua kan definisinya ya. Contoh fungsi f yang kontinu di X sama dengan 0, tetapi f tidak mempunyai turunan di X sama dengan 0 adalah fx sama dengan contoh yang umum yang dia kontinu di 0 tapi dia tidak punya turunan di 0. Gimana? Mutlak X. Nah, mutlak X ya. Karena ciri-cirinya eh kalau dia nggak punya turunan di satu titik, dia itu akan runcing ya. Yang grafiknya runcing itu kan mutlak X ya, yang grafiknya runcing di 0 itu kan mutlak X ya. Mutlak X dia kan runcing di 0. Jadi dia nggak punya turunan di 0, walaupun dia continue di situ ya. Tapi dia nggak punya turunan. Ya sebetulnya masih banyak lagi contoh yang lain, tapi ini yang umum, yang gampang ya mutlak X ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan Px dengan Fx Gx dan Qx dengan Fx per Gx. Dengan menggunakan aturan turunan, kita peroleh P aksen X sama dengan ya aturan perkalian ya. F aksen X Gx ditambah pendek sekali ini tepatnya ya. F G aksen X Fx gitu ya. Kalau Q aksen X berarti aturan pembagian ya. F aksen X Gx dikurangi G aksen Fx dibagi dengan G kuadrat ya. Aturan perkalian dan aturan pembagian ya. Oke, yang F, turunan dari sin X apa? Turunan sin X itu
Halo? Ada orang? Cos X, Bu. Ya, cos ya. Kalau cos X turunannya? Min sin X. Ya. Kalau tangan, Secant kuadrat X. sekan kuadrat ya. Udah mulai agak-agak terbiasa harusnya ya. Sekan turunannya? Secant X tan Nah, X. sekan tangan setan. Oke. Oke. Oke, nomor satu ada komentar untuk pertanyaan? Sudah oke nomor satu? Ya masih teorema, masih definisi teorema gitu-gitu ya, yang teori-teori aja ini ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang bisa kita lisankan ya, bahas secara lisan. Izin bertanya Bu, maaf Ya, Bu. hmm? Yang mutlak X itu dari mana ya Bu? Sebagai contoh, jadi gini, kan dia continue di X, di nol, tapi nggak punya turunan di nol. Ciri-cirinya yang nggak punya turunan di suatu titik gitu ya, di titik C. Ya di titik C itu dia grafiknya runcing. Dia continue, tapi runcing. Sebagai contoh yang mutlak X kan gambarnya gini ya. Itu kan ya, ciri runcing di nol. Dia runcing, kan berarti kalau kayak gitu dia nggak punya garis singgung ya. Garis singgungnya nggak ada kalau yang runcing kayak gitu. Jadi dia tidak punya turunan artinya ya. Karena ya garis singgungnya juga nggak ada di situ ya. Itu salah satu contoh aja ya mutlak X yang gampang ya. Ya sebenarnya mungkin banyak yang masih banyak contoh yang lain gitu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya pokoknya kalau yang runcing itu berarti dia nggak punya turunan ya. Ada lagi silahkan untuk yang nomor satu. Oke, kita lanjut ke nomor lainnya yang bisa kita bahas secara lisan dulu ya. Ah, ini nih kayaknya nih nomor 6 bisa ya. Oke, diberikan sebuah fungsi dengan grafik sebagai berikut ya. Itu fungsinya grafiknya seperti itu. Terus ada tiga titik ya A, B, dan C terletak pada pada grafik fungsi. Terus di zoom ya dibesarin gitu ya, pembesaran grafik fungsi di sekitar tiga titik tersebut adalah sebagai berikut. Ya, di situ kelihatan hampir ya hampir jadi datar kalau kita zoom besar sekali gitu ya. Jadi yang asalnya melengkung itu jadi terlihat hampir datar gitu ya, hampir ini. Oke, perkirakan kemiringan garis singgung grafik fungsi di titik A, B, dan C. Di A itu kira-kira berapa ya kemiringannya? Nol, Bu. Nol ya, kayak dia terlihat mendatar di situ ya, jadi sini nol ya. Kalau yang B, itu kalau udah ada kotak-kotaknya tuh jadi bisa dihitung ya. Min satu. Min satu ya. Kita lihat di situ ya dari ini aja ya, misalkan mau ambil yang ini X-nya ini Y-nya gitu ya. Selisih Y-nya kan negatif ya karena ini ya eh berapa? Lihat aja kotaknya ada 5 10. Kok apa ya oke lah dari min 0,51 min 0,49 min 0,51 kurangi min 0,49 kan min 0,2 min 0,02 ya. Jadi min 0,02 dibagi selisih X-nya itu 0,02 ya. 1,01 kurangi 0,99. Jadi hasilnya ini min satu ya. Kalau yang C gimana itu? Mungkin lebih enak lihat ini kotak-kotak ininya ya. Di sini eh sama di sini gitu ya. Itu kan kalau tingginya itu 10 kotak ya. Di situ itunya 2 ya. Sekitar 2 lah ya, 2 kotak. Jadi berapa itu kira-kira? Dua, Bu. Kok 2 sebentar. Itu Oh, berarti 10 ya tadi. 10 kotak dibagi 2 kotak. 5 ya kayaknya ya. Ya. Kan ini selisihnya 10 kotak nih tingginya ya. Delta Y-nya, delta X-nya 2 gitu. Ya enggak? Kira-kira. Ya kan? Kan delta Y bagi delta X kan? Setuju nggak?
Oh, bukannya 5 juga ya, Bu? Kotak yang X. Hah? Kalau saya pilihnya titik ini sama ini, kan tingginya ini 10 kotak kecil ya. Ya. Nah, terus yang ininya kan lebarnya 2 kotak kecil. 10 bagi 2. 5 kan? Kayaknya ya. Ya enggak? Gimana? Kan delta Y bagi delta X. Itu tingginya kalau kita patokannya adalah si kotak-kotak kecil itu tingginya itu selisihnya 10 kotak ya. Dan itu lebarnya itu 2 kotak. Jadi 10 bagi 2 ya. Jadi dia 5 ya. Ya enggak? Gimana? Ya, Setuju? Bu. Setuju nggak? Ya nggak tepat 5 sih ya, agak lebih agak lebarnya lebih gede dikit, tapi ya udahlah kita kan eh ini ya memperkirakan, namanya juga memperkirakan ya, nggak tepat nilainya. Kira-kira 5 ya, setuju nggak? Atau ada jawaban lain? Setuju, Bu. Ya, kenapa? Setuju, setuju. Yang lain ada yang masih bingung? Ini kita nggak perlu tepat ya, karena ya juga perkiraan. Jadi kita lihat itunya aja, selisih ketinggian sama ya delta Y dengan delta X gitu ya. Itu tingginya ada 10 kotak kecil itu kan. Saya nggak lihat ukurannya ya, yang 0, susah. Jadi saya lewat ini aja, tingginya itu kotak ada 10 kotak kecil, lebarnya 2 ya 2 lebih tapi udah 2 aja lah gitu ya kan, perkiraan namanya juga ya. Jadi 10 dibagi 2 jadinya 5, kira-kira 5 ya. Ada lagi nomor ini? Oke. Oke, kita lanjut. Ini sudah ya. Oke, nah ini kita pasang-pasang ini ada ini ya ada 12 oke, 12 gambar sebentar ya. Oke, di sini yang A kecil sampai F kecil adalah grafik fungsinya ya, betul ya, grafik fungsinya ya. Turunannya adalah yang A besar sampai F besar. Nah, kalian disuruh menjodohkan di sini ya, memasangkan mana grafiknya, mana turunannya. Ingat ya, kalau grafiknya naik, eh apa namanya? Berarti turunannya akan bernilai positif. Dan kalau grafiknya turun, turunannya akan apa akan bernilai negatif gitu ya. Jadi ya kalian bisa ini ya pasang-pasangkan berdasarkan itu. Kemudian kalau misalkan ketika si grafik yang mendatar berarti nanti si ininya si turunannya bernilai 0 ya. Terus kalau si grafiknya di situ runcing, maka di situ nggak turunannya nggak ada, tidak terdefinisi ya. Oke. Patokannya itu gitu. Oke, untuk yang A kecil itu gimana pasangannya yang mana turunannya dia kalau grafik fungsinya yang A kecil, yang grafik turunannya yang mana A besar sampai F besar, pilihannya yang mana? Yang D besar, Bu.
D besar. Oke, kita lihat ya, kita cek D besar betul nggak? Oke, di sini dia naik, berarti dia positif dan di sini dia lurus apa berupa garis lurus ya. Berarti dia gradiennya tetap konstan ya, karena dia di situ berupa garis lurus. Dia berarti gradiennya konstan. Betul ya, dia dan naik ya, naik konstan. Betul di sini dia nilainya konstan dan nilainya positif. Ya, karena grafiknya naik berarti dia nilainya positif, gradiennya dan nilainya konstan. Kemudian di sini dia runcing. Betul ya, tidak terdefinisi di sini ya. Tidak terdefinisi gitu. Kemudian di sini dia mendatar, setelah itu dia mendatar. Kalau mendatar dia nol. Nah, benar ya di sini nol. Ya. Jadi di sini pasangannya adalah yang D besar ya. Oke. Yang lain ada pendapat berbeda? Silahkan. Kalau ada, tidak ada. Oke, kalau gitu kita beralih ke yang B, fungsi yang B ya. Fungsi yang B ini pasangannya yang mana? Turunannya? Mana Yang pasangan? F, Bu. Yang F ya. Yang F. Kita lihat di sini dia turun. Berarti dia turun dia garis ya. Dia turun berarti negatif dan nilainya konstan. Betul ya, dia konstan nilainya negatif. Terus runcing. Gak ada turunannya ya, nggak terdefinisi. Terus dia naik konstan. Berarti dia positif ya positif konstan ya sini. Runcing lagi, nggak terdefinisi. Terus negatif lagi. Negatifnya sama kayak yang tadi nilainya ya. Karena kan dia sejajar sama ini ya. Gitu. Terus dia tidak terdefinisi lagi. Terus dia naik lagi. Sama kayak yang tadi ya sejajar. Jadi gradiennya sama kemiringannya. Terus teruncing lagi. Terus dia turun lagi. Berarti dia negatif lagi. Runcing lagi terus naik lagi gitu ya. Dia naik lagi positif lagi nilainya ya. Jadi itu yang F ya. Oke, sekarang yang C. Yang C mana pasangannya? Yang B besar, Bu. B besar. Coba kita cek ya. Lihat di sini dia awalnya kan ini ya dia naik sebenarnya ya. Cuma dia landai gitu, landai naik berarti kan nilainya positif ya. Positif tapi dia awalnya landai kemudian langsung jadi curam. Berarti bertambah ya. Sampai si nol dia bertambah enggak sampai sini lah ya dia curam terus landai lagi. Berarti dia tetap positif tapi bertambah terus berkurang ya, bertambah terus berkurang walaupun tetap positif ya. Jadi dia awalnya dia bertambah nih cekungan apa kemiringannya terus berkurang gitu ya. Sampai akhirnya di sini mendatar dia sampai nol. Jadi awalnya dia kecekungan. Kemiringannya bertambah gitu ya. Terus kemiringannya berkurang. Turun berarti nilainya ya, nilai gradiennya. Terus di nol dia eh, mendatar berarti nol gradiennya ya. Kemudian setelah itu dia mulai turun gitu ya. Berarti dia jadi negatif. Awalnya dia turunnya semakin landai. Berarti ini ya, turunnya semakin landai berarti dia eh negatif ya, negatif dan dia turun gitu ya. Seperti itu. Dia negatif landai ya turun ya. Terus dia di sini dia mulai agak bukan landai, jadi curam gitu ya. Dicuram kan berarti semakin semakin negatif ya, jadi semakin turun. Nah, di sini dia mulai melandai, berarti dia agak naik. Tetap negatif tapi naik itunya ya, gradiennya gitu. Karena negatifnya negatif kecil, bukan negatif yang negatif banget gitu. Berarti kan dia sebenarnya naik ya. Kalau dia turunnya melandai, dia bertambah si gradiennya ya. Misalkan jadi dari -3 ke -2, itu kan dia sebenarnya melandai turunnya ya. Tapi kan bertambah gitu. Dari -3 ke -2 tuh bertambah nilainya. Jadi dia naik nilainya di sini ya. Gradiennya walaupun tetap negatif. Begitu. Ada komentar untuk yang B? Yang C itu, yang C pasangannya adalah yang B.
Oke, kita ke yang D. Yang D pasangannya yang mana? Berarti sisanya A, C, E ya. Oke, yang mana untuk grafik D? Yang C besar, Bu. C besar. Oke, kita lihat ya. Di sini dia turun ya. Dari negatif tak hingga sampai nol dia turun berarti nilainya negatif. Dan dia turunnya juga semakin awalnya landai gitu ya. Jadi landai jadi curam. Jadi sebenarnya dia negatif dan terus berkurang gitu ya gradiennya ya. Jadi gradiennya negatif terus turun. Betul seperti ini ya. Sampai di nol dia kan tidak punya turunan di situ ya karena nggak continue di situ. Jadi dia tidak terdefinisi di sini ya turunannya ya nggak ada nilainya. Nah dari eh ya dari enggak dari nol yang maksudnya setelah nol gitu ya dia ini bertambah dia naik berarti gradiennya positif tapi kita lihat dia awalnya curam jadi eh, landai berarti sebetulnya dia nilainya positif tapi turun nilainya ya karena semakin landai. Jadi yang awalnya curam banget jadi dia berkurang ya. Dia gradiennya karena melandai, tapi dia tetap positif gitu ya. Mendekati nol karena dia semakin lama semakin hampir mendatar gitu. Jadi yang D ini pasangannya adalah yang C ya gitu. Yang E pasangannya yang mana? Pilihannya tinggal dua nih. Yang apa yang E nih? Si E itu. Yang yang A besar, Bu. A besar. Oke, kita coba cek ya. Oke, dari minta hingga ini dia dia semakin lama semakin naik ya. Dia semakin lama lihat dia sebetulnya dia semakin naik ya semakin curam ya awalnya landai dia semakin curam sampai nol dia semakin curam ya jadi dia nilainya positif dan naik gitu jadi dia positif dan naik sampai nol nah di nol dia tetap masih naik ya tapi dia melandai jadi nilainya positif tapi berkurang turun ya positif tapi turun dan hampir mendatar lagi jadi hampir mendekati jadi mendekati nol lagi ya gitu. Berarti sisanya yang F ini adalah pasangannya yang E ya. Kita lihat di sini dia kan tegak ya, sebenarnya dia adalah setengah lingkaran. Berarti kan di sini sebenarnya tegak nih. Kalau tegak kan dia tidak terdefinisi itunya ya turunannya. Berarti kita lihat di situ dia tidak terdefinisi nih di sini ya. Udah gitu di nol dia mendatar di sini, jadi di sini nol bener ya. Nah dari sini sampai nol dia naik gitu ya. Yang asalnya curam jadi melandai. Berarti dia naik tuh positif, positif tapi berkurang, positif tapi turun ya. Positif tapi turun sampailah di nol jadi mendatar ya, nol gradiennya. Nah, dari nol ke sana dia eh, turun ya. Turun berarti negatif nilainya dan dia semakin curam, semakin negatif. Jadi sebenarnya turun juga ya. Yang asalnya min 2 jadi min 3 kan semakin curam turunnya. Tapi kan berkurang berarti ya. Dari min 2 ke min 3. Jadi dia juga berkurang ya, turun si gradiennya berkurang. Dan dia negatif karena grafik si fungsinya turun ya. Gitu. Oke, nomor 7 ada komentar silahkan atau ada yang masih bingung? Nomor 7 bagaimana? Sudah oke ini? Kita akan beralih ke yang lain. Coba kita bentar kok ini nggak bisa gedein. Oke. Kita akan beralih ke nomor yang lain. Ada lagi yang bisa kita bahas secara ini nomor 8 kita bahas ya.
Diberikan grafik fungsi f sebagai berikut. Tentukan semua titik di daerah asal fungsi f, di mana f tidak mempunyai turunan. Jelaskan alasan Anda. Di mana aja nggak punya turunan? Di mana? Di min 2, Bu. Kenapa min 2? Karena itunya menuju tangga. Ya karena tidak kontinu ya di min 2 Ya ya. kan? Kan syarat punya turunan harus kontinu dulu gitu ya. Kontinu aja belum tentu punya turunan. Apalagi nggak yang nggak kontinu. Ya kalau nggak kontinu udah jelas nggak punya turunan ya. Jadi dia min 2 karena tidak kontinu ya. Di min 2 tidak kontinu. Di mana lagi nggak punya turunan? Min 1, Bu. Min 1 ya. Sama alasannya dia tidak punya tidak kontinu ya. Oke. Ada lagi? Dua. 2. 2 kenapa? Kan kontinu. Karena ada patahan gitu, Nah, Bu. ada patahan ya. Kalau patahan tuh artinya dia turunan kiri tidak sebelah turunan kanan gitu ya. Karena kalau turunan kiri kita lihat di sini kayaknya kan garis singgungnya ini gitu ya. Tapi kalau dari kanan garis singgungnya ini gitu ya. Ini artinya dia eh, limit apa turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan gitu ya. Ya kalau tadi di min 2 dan di min 1 dia karena dia tidak kontinu, tapi kalau di 2 dia karena turunan kiri tidak sebelah turunan kanan ya. Ada patahan. Kalau ada patahan tuh ya artinya adalah dia turunan kiri sama turunan kanan tidak sama gitu ya. Oke. Nomor 8 ada komentar. Sudah ini jelas ya? Oke, kita lanjut ke oke 10. Sebetulnya 10 kan di skip ya, tapi karena kemarin kita sudah sampai ke turunan tingkat tinggi, berarti ya ini udah boleh sebetulnya ya. Sekarang boleh kita bahas ya. Oke, di sini F aksen, F double aksen. Kalian kalau misalkan punya polinom, ya, diturunkan itu dia akan derajatnya akan berkurang kan ya. Jadi ini juga lengkungan-lengkungannya itu dia semakin berkurang. Apa itunya ya, lekukan-lekukannya. Oke, berarti sudah bisa tebakan awal F yang mana? Yang warna biru, hitam atau hijau yang F-nya? Yang biru. Oh, biru ya. Itu Biru. tebakan awalnya F-nya biru ya. F aksennya Yang hitam. hitam ya. F double aksen sisanya ya yang hijau. Tapi kita cek dulu nih, bener nggak nih? Oke, ketika yang biru ya kita lihat yang biru ya. Dengan bener nggak sih kalau biru turunannya adalah F aksen, adalah si hitam gitu ya. Ketika yang biru turun ya, ketika yang biru turun sampai sini turun, si hitam dia nilainya negatif ya. Ketika si biru turun, si hitam negatif, betul ya. Terus di sini di nol si ini mendatar ya. Mendatar berarti nilai gradiennya 0 ya, betul ya. Kemudian si biru naik lagi dari sini sampai dari berapa? Dari 0 sampai eh mana nih? Sampai seterusnya ya. Si biru ini dia naik dari 0 sampai seterusnya, berarti si hitam ini liatin yang hitam dia positif ya dari 0 sampai seterusnya. Dan ketika di sini si biru naiknya ya yang awalnya melandai terus inilah ya sampai mana nih dia mulai apa awalnya landai jadi curam. Wah, nggak jelas. Ya, jadi itu ya cocok ya. Ketika yang biru naik, yang hitamnya positif gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu lagi. Kalau si hitam ini F aksen, berarti turunannya si F aksen ini adalah si hijau ya. Si kalau ini F aksen fungsinya, hijaunya turunannya. Kita lihat yang hitam ini dia naik sampai ya sampai sini lah gitu ya dia naik ya. Lihatin si hijaunya dia positif sampai sini ya. Ketika yang hitam naik, si hijau turun sampai apa positif sampai sini dan di sini dia mendatar yang hitam ya dia nol sini ya. Kemudian si hitam turun-turun sampai 2 ya. Ya si hijau juga negatif sampai 2. Terus si hitam naik dari 2 sampai seterusnya. Ya si hijau dari 2 sampai seterusnya nilainya positif. Jadi cocok ya. Begitu. 10 ada komentar? Silahkan.
Ada pertanyaan atau komentar? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Oke, yang bisa kita secara lisan dulu kita bahas ya kalau masih ada. Udah nggak ada. Oke. Oke, sekarang kalian pilih mau bahas nomor berapa? Silahkan. Mau nomor berapa? Ada yang mau pilih? Silahkan. Ibu, apa Ya, boleh bahas nomor 11, Bu? 11. Oke, tentukan A dan B sehingga fungsi F yang didefinisikan sebagai ini mempunyai turunan di setiap bilangan real. Oke, nomor 11. Kita lihat siapa yang sudah mengerjakan nomor 11. Oke, Eugenie. Kita lihat jawabannya ya. Sebelas. Oh, oke. Oke. Ini sudah terlihat ya. Oke. Eh, tentukan A dan B sehingga fungsi F yang didefinisikan dengan AX kuadrat plus BX, kalau X kurang dari dengan 1, terus X pangkat 3 min 5 kalau X-nya lebih besar dari 1. Oke, syaratnya adalah dia harus continue dulu ya. Jadi syaratnya dia harus continue dulu. Dan di sini berarti di sini ya ini bisa juga ini adalah F1 gitu ya. Jangan lupa jangan cuma limitnya aja, tapi disertakan juga sama dengan nilai fungsi gitu ya. Kalau gini doang kan berarti dia hanya limitnya ada gitu. Berarti harus dengan nilai fungsinya juga ya. Cuma nulis F1 sama dengan F1 gitu ya. Berarti itu limit X71 dari kiri harus AX kuadrat plus BX harus sama dengan itu ya, limit X71 dari kanan X pangkat 3 min 5. Oke, masukkan 1 yang sebelah kiri jadi A tambah B ya. Terus yang kanan jadi min 4. Jadi A tambah B sama dengan min 4. Oke, ini dapat dari mana? Nah, ini kan sebetulnya bisa apa aja ya. Kalau A-nya 1, B-nya min 5. Kalau A-nya 0, B-nya min 4. Nah, ini ada yang kurang. Kalau ini cuma menunjukkan bahwa dia continue aja. Kan pertanyaan turunan, punya turunan. Jadi harus turunan kiri sama dengan turunan kanan. Ya, jadi ada yang kurang di sini nih. Kalau ini hanya menunjukkan bahwa dia continue, ya. Dia continue. Sedangkan dia yang diinginkan adalah punya turunan. Berarti turunan kiri sama dengan turunan kanan. Turunan kirinya ini kan turunan sini ya, saya di sela-sela ya. Turunan kirinya ya di 1 ya. Berarti adalah ya, saya mau pakai limit yang ini ya. H menuju 0 dari F1 plus H dikurangi eh atau ya yang satunya lagi aja deh. Lebih enak ya. Limit X menuju 1 kiri dari Fx min F1 per X min 1 ya. Ini jadinya Fx adalah eh, ini kan dari kiri ya. Kalau dari kiri X-nya kurang dari 1 berarti pakai fungsi yang atas ya yang AX kuadrat tambah BX ya. Kurangi F1. F1-nya tadi min 4 ya. Min 4. Gitu kan. Oke, dibagi eh dengan X min 1 ya.
Ini jadi AX, limitnya aku lupa. Limit X menuju 1 kiri dari AX kuadrat tambah BX tambah 4 per X min 1. Gitu ya. Oke, nah di sini itu limit kiri, nanti kita pending dulu ya, itu ada AX, BX gitunya. Nah sekarang, atau gini, langsung aja juga boleh. Nah ini ya, apa namanya, kan itu, eh kalau kita substitusikan 1, yang bawah jadi 0 kan, ya. Supaya ada nilai limit, supaya limit kirinya ada itu, berarti yang atas itu harus 1 kan, harus 0 juga kan. Soalnya kalau yang atasnya limitnya tidak 0, kan jadi tahingga atau minta hingga gitu ya. Nilai limit kiri ini tuh ya. Jadi di sini haruslah limit X menuju 1 kiri dari AX kuadrat plus BX plus 4 ini harus 0. Gitu ya. Oke. Berarti ya kita masukkan 1. Jadi kita akan punya A tambah B tambah 4 sama dengan 0. Ya yang barusan sih sebenarnya ya. Gitu. Ya yang ini. Ya kita nggak dapat satu hal yang baru. Oke, nah satu lagi yaitu adalah limit turunan kanan. Turunan kanan ya. Berarti limit X menuju 1 dari kanan ini harus ya masukin lagi fx min f1 per x min 1. Fx-nya berarti yang bawah ya, yang x pangkat 3 min 5. X pangkat 3 min 5 min 4 ya per x min 1 ya. Jadi itu X pangkat 3 min 5 plus 4 min 1 ya. Gitu. Nah ini kita bisa faktorin ya. Kita bagi aja pakai pecahan yang bersusun itu ya. Oke, set sini aja ya. X pangkat 3 min 1 dibagi X min 1. X pangkat 3 bagi X. X kuadrat. X kuadrat bagi kali X, X pangkat 3. X kuadrat kali min 1 min X kuadrat. Dikurangi, X pangkat 3-nya habis. Itu min X kuadrat jadi plus X kuadrat kalau turunnya karena min ya. Jadi seperti ini. X kuadrat min 1 bagi X kuadrat bagi X adalah X. Kalikan, itu jadi X kuadrat min X ya. Turun, jadinya X-nya jadi positif. Ini hasilnya 1. Jadi itu yang atas ini bisa kita faktor, yaitu langsung dibagi ya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus X plus 1. Ya udah masukin, jadinya berapa? 3 ya. Berarti kita punya di situ eh, harus sama dengan 3 ya. Limit kiri harus sama dengan limit eh, kanan. Oke, itu kan tadi, oh ini harus difaktorin. Ini ya. Ini harus dibagi, itu bagi X min 1. Aduh, tempatnya. Oh, oke, sini aja ya. Jadi apa? Eh, tadi X, oke, AX kuadrat plus BX plus 4 harus habis dibagi X min 1 ya. BX plus 4, oke. Oke, jadi ini X min 1, AX kuadrat plus BX. Ini berapa sih nomor? Ya, oke lah, nggak apa-apa. Plus 4, ini harus habis dibagi X min 1 ya. Ini jadinya AX kuadrat bagi X jadi AX. AX kali X min 1 jadi AX kuadrat min AX ya.
Kurangi, itu habis, ini turun jadi AX plus BX plus 4. Oke, ini jadi ini ya A plus BX gini lah ya. Bagi X jadi A plus B. Oke, A plus B kali itu jadi ya A plus BX min A plus B gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Artinya ya, kalau harus sama dengan 0 berarti kan di situ si 4 ini harus sama dengan min A plus B gitu ya. Jadi oh, balik lagi dong ya. Oke. Ya A plus B-nya min 4 ya. Oh, oke. A plus B-nya min 4. Bentar. Iya, A plus B-nya min 4 ya. eh oh, oke. Ya, A plus B-nya sebentar. A plus B-nya min 4. Jadi ini kita bisa, ini kan hasilnya ya. Berarti ya A plus B-nya min 4. Oke. Apa ya? Oke, di situ ya Pak A plus B sama dengan min 4 ya. Berarti kita punya AX plus A plus B ini adalah AX min 4 gitu ya. Jadi hasilnya itu kalau dibagi hasilnya AX min 4 ya. Oke, balik lagi ke sini. Berarti ini ya hasil pemfaktoran yang ini ya ini ketika dibagi ini hasilnya AX min 4 ya. Mana AX betul AX min 4. Berarti ini ya nilainya AX min 4 atasnya ya jadi limit X menuju 1 kiri AX min 4 ya. Ini kita masukkan 1 jadinya A min 4 ya. Turunan kirinya berarti A min 4 ini harus sama dengan turunan kanan. Jadi dari situ kita dapat A-4 harus sama dengan 3, jadi A-nya adalah 7. Gitu ya. Nah, sudah dapat A-nya 7, masukkan ke sini gitu ya, ke A plus B-4. Kalau A-nya 7, berarti 7 tambah B sama dengan min 4, B-nya adalah min 11 ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Bagaimana? Bu, namanya Bu, Ya? itu tadi kenapa bisa jadi AX min 4? Oke, ini nih kan kita memfaktorkan, ini kan dia harus 0 ya. Maksudnya dia harus 0 per 0, berarti kan ini harus ketika dibagi harus habis ya. Si AX kuadrat tambah BX plus 4 dibagi dengan X min 1 ini harus habis. Kita bagi tadi pakai pembagian bersusun ya. Jadinya itu kan kita bagi ya bersusun dan hasilnya adalah AX plus A plus B. Nah, A plus B-nya itu kan harus min 4 ya, karena ini kan harus habis nih. Ini harus habis. Berarti 4 harus sama dengan min A plus B, sehingga A plus B-nya adalah min 4. Tadi pun dari persamaan yang tadi sudah dapat ya A plus B-nya min 4. Berarti ini adalah min 4. Jadi itu yang atas gitu ya, ini bagi ini tuh hasilnya adalah AX min 4. Begitu. Kira-kira jelas? Oke, oke, makasih Bu. Ya, oke. Ada lagi silahkan. Mau nanya nomor 21 gimana ya? Oh, ini dulu ya, oke 21 ya. Ini ada 11 masih ada yang nanya nggak? Sudahin nomor 11? Oke. 21 ya. 21. 21 itu apa? Diberikan fungsi f dan g, misalkan f24, f6. Oke, tentukan limit berikut dengan pertama kali menginterpretasikannya sebagai turunan dari suatu fungsi. 21 yang apa, B? Dua-duanya aja? Boleh. Dua-duanya ya, 21 A dan B. Kita lihat yang sudah kerjakan. Ilham.
Oke. Diberikan fungsi f dan g, misalkan f2-nya, oke itu tunggu. Oke. Misalkan hx adalah fx min gx, ya. Maka h aksen 2-nya adalah f2 min... Hah? Oh, h aksen 2-nya adalah f aksen 2 min g aksen 2 gitu ya. Ini udah kurang ininya ya. Ya kan? F aksen 2, 6. Ya, 6. Oh, ini H2. Oh, H aksen 2 yang bawah. Ini nggak ada ininya ya. H2 F2 dengan F2 min G2 berarti ya F2-nya 4, G2-nya 3 ya. Jadi hasilnya 1. H aksen 2-nya F aksen 2 min G aksen 2, F aksen 2-nya 6, G aksen 2-nya 5, jadi 1. Nah, berarti ini adalah eh ya ini adalah ini ya. Limit eh oke, limit oke H aksen 2. Oh, ini tuh oke ini H ya. Ini H. Berarti ini akan jadi limit X menuju 2 dari HX min 1 per X min 2. Eh, enggak. HX-nya HX min 2 ya. HX min bentar. HX min H2 ya. Kan H2 1 kan. Ya. Jadi ini adalah sebetulnya adalah H aksen 2 ya. Yaitu nilainya 1 ya, betul. Yang 21A ada komentar dulu. Itu tadi kok bisa jadi H aksen 2 ya, Bu? Eh, kan ini definisi H aksen 2 kan? Oh iya. Ya. Oke. Ada lagi? Sebelum kita ke yang B-nya. Oke, kita ke yang B ya. Di situ hanya kita misalkan fx gx berarti H2-nya F2 kali G2 yaitu 4 kali 3, 12. H aksen 2-nya berarti F aksen 2 G2 tambah F2 G aksen 2 ya. Jadi apa tuh? Ini tadi 1 ya. Ini berapa? F aksennya 6. 6 kali 3 tambah 4 kali 5 ya. Jadi 18 tambah 38. Nah, ini kan jadinya kalau kita tuliskan ini jadi HX ya. Ini 12 tuh H2 ya. HX min H2 per X min 2. Berarti ini adalah definisi dari H aksen 2 ya. Yaitu adalah 38 ya. Begitu. Oke, ada komentar? Silahkan. Untuk nomor 21. Bu, makasih ya, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Oke, mau nomor berapa lagi? Silahkan. Bagaimana? Empat boleh. 4. Oke. 4 yang mana? Yang C sama D, Bu. C sama D. Oke, kita lihat 4C sama D. Siapa yang sudah mengerjakan? Monica.
Oke. Oke, oke. 4C sama D ya. Oke, pertanyaannya limit berikut menyatakan turunan dari fungsi f di titik A. Tentukan f dan A yang sesuai. 4C ya berarti itu kita bisa pilih oh, oke. Ya lihat ya pilih aja itu fungsi x kuadrat plus 3x-nya sebagai fx gitu ya. Dari situ kan x-nya menuju min 3 tuh. X menuju min 3 berarti si A-nya min 3 ya. Gitu. Nah, kita lihat sesuai nggak sih itu turunannya kalau fx-nya itu f min 3-nya apa nih? F min 3-nya masukin gitu ya, f min 3 kita hitung f min 3 ya. Adalah 9 min 9 0 ya. Jadi kan sebetulnya ini tuh bisa kita tuliskan sebagai limit x menuju min 3 fx dikurangi f min 3 gitu ya kan, f min 3-nya 0 ya. Per x min 3 ya. Jadi boleh pilih fx-nya x kuadrat plus 3x, a-nya min 3. Boleh ya. Nggak tunggal sebenarnya sih. Boleh ya kasih konstan gitu ya, x kuadrat plus 3x plus 1 ya nggak masalah gitu ya. Akan sama aja. Gitu. Oke, terus yang D, ya ini sebetulnya bisa kita pilih itunya kan C plus H tuh, berarti sorry A plus H kan ya. A plus H berarti A-nya pilih aja 1 gitu ya. Nah, di situ berarti kan 5 per 1 plus H kuadrat, berarti ya fungsinya bisa kelihatan fx-nya adalah 5 per x kuadrat ya. Dan kita lihat di 1 betul nggak min 5 itu adalah min 5 nih, ini beneran 5 itu adalah f1 bukan gitu ya. F1 bukan itu 5 ya, F1 masukin kalau x-nya itu kan 5 per 1 kuadrat itu 5 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai limit H menuju 0 dari F1 plus H min F1 per H gitu ya. Jadi fungsinya adalah 5 per X kuadrat, A-nya adalah 1 ya. Begitu. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kira-kira? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Mau nomor berapa lagi? Nomor 22, Bu. Hah? 22? 22. Oke, 22. Nadia. Ups. Oh, 20 ini ya. Oh, ini ya di sini yang ini. Oke, 22 adalah misal fx dengan sin x per x kalau x-nya tidak sama dengan 0 dan 1 kalau x-nya 0. Tentukan f aksen x untuk x tidak sama dengan 0 ya. Oke, untuk x tidak sama dengan 0 berarti ya langsung aja boleh pakai ini ya, untuk yang x tidak sama dengan 0 langsung pakai aturan pembagian gitu ya. U-nya adalah sin X, V-nya adalah X, U aksennya adalah cos X, V aksennya 1. Jadi U aksen kali V X cos X min V aksen U min sin X per X kuadrat ya, betul. Terus tentukan F aksen 0. Gunakan ketasamaan itu ya. Oke, oh, oh diminta pakai petunjuk sih. Coba kalau ini bentar ya, saya lihat punya Nadia dulu. Kan kalau petunjuk gak harus selalu dipakai ya. Petunjuk itu untuk memudahkan, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya.
Oke, f aksen 0 adalah limit x menuju 0, fx min f0 per x min 0, limit sin x per x min 1 per x ya. Sin x min x per x kuadrat. Oke, ini sin x tidak sama. Ini dari mana? Sin x. Hmm? Oke, ini kalau mau misalkan ini saya nggak tahu ya, ini kalau misalkan memang ini kan juga hampiran gitu ya. Oke, kita pakai itu aja ya, gunakan ketersamaan dan teorema Apit ya. Jadi di situ katanya eh cos x ini ya. Oke, f aksen 0 kan definisinya tadi adalah ini ya. Ini ya, ininya ya, ini ya. Seperti itu. Sebentar. Ini mau pakai teorema Apit ya. Di mencari f aksen 0. Definisinya kan itu. Ya, f sin sebentar. Sin x per x. Tunggu. Oh, sin x min. Oh, oke. Oh, ini pakai ini aja ya. Gitu ya. Oh, sama aja sih. Sin x-nya ya. Sin x-nya yang berada di itu. Oke, berarti ini. Hmm, sebentar. Sin x per x. Oh, tunggu ya. Sebentar. Sin x min 1. Dia berarti cos x. Biar jadi gitu. Oh, oke. Oke, mulai dari situ ya. Dia akan kita bentuk seperti itu ya. Jadi, kan begini. Sin X. Oh, di sini aja deh ya. Biar lebih luasa. Nomor berapa? Nomor 22B ya. Ups. Tadi kan ini ya, kita gunakan ini ya tadi ya, limit X, F aksen 0 itu adalah itu ya. F aksen 0 itu adalah itu. Jadi, F aksen 0 adalah limit X menuju 0 ya. Dari sin X per X min 1 per X gitu ya. Nah, kita mulai dengan itu ya, si cos X ya. Cos X itu dia kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan sekan X. Nah, itu supaya mirip dengan yang atas, kita kurangkan dengan 1 ya. Ketiga ruas kita kurangkan dengan 1. Kemudian dibagi dengan X. Nah, ini harus hati-hati. Eh, X-nya itu kan menuju 0, bisa bisa ini ya. Bisa apa namanya? Bisa negatif, bisa positif. Jadi ini harus hati-hati kita eh, bagi kasus ya. Untuk X-nya kurang dari 0 gitu ya. Berarti kita akan dapat itu ketika dibagi dengan X, kita akan punya cos X per X ininya berbalik gitu ya, min satunya ketinggalan, berbalik ya gini ya, terus dilimitkan limit X menuju 0 dari kiri ya.
Oke. Eh, bentar. Oke, kalau ini nol ya. Masih ingat nggak teoremanya? Kalau yang itu kan nol ya. Yang si kirinya nol. Nah, yang kanan, yang ini nol. Oh, Bu, yang Ya. second nggak dikurangi satu, Bu. Oh, pantas agak aneh ya. Oke, terima kasih. Iya, gua kurangi satu lupa. Makanya kok ada yang aneh gitu. Oke, ini tengah kita yang mau kita cari kan. Nah, ini kita limitkan kalau second itu kan satu per kos ya. Kita kerjakan sisihkan dulu ya ngerjainnya ya biar nggak di situ. Kita lihat si second ya. Second limit H menuju 0, sorry, X menuju 0 kiri, second X min 1 per X. Ini kan second itu adalah satu per cos ya. Jadi, kok pangkat min 1? 1 per cos X min 1 per X. Ini bisa jadi, eh, kita akalin ya. Gimana ngakalinnya ini? Eh, Oke, bentar. Itu jadi 1 min cos X per cos X per X gini ya. Ini jadi limit X menuju 0 kiri 1 min cos X per X dikali 1 per cos X gitu ya. Nah, ini kan jadinya limit X menuju 0 kiri dari 1 min cos X per X dikali limit X menuju 0 kiri 1 per cos X. Tuh 0, ini 1 kan. 0 masukin 1. Cos 0 kan 1 ya. Jadi 1, ini hasilnya 0 ya. Jadi ini 0 juga. Gitu ya. Jadi kita peroleh itu yang tengah 0 ya. Nah, sekarang untuk yang X-nya lebih besar dari 0, ya itu sama juga sebetulnya ya. Cuma limit kanan, ya limit kanan aja jadinya ya. X lebih besar sama dengan 0. Saya tiru aja ya. Saya kecopas aja. Oke. Biar menghemat tenaga. Ya, cuma diganti jadinya ininya tandanya gini ya. Dan itunya juga jadi plus ya. Ya udah kayak gitu. Jadi karena limit kiri sama limit kanannya sama gitu ya. Ya, jadi dia limitnya 0 ya. Seperti itu. Oke, ada komentar? Kelihatan ini? Ibu, mohon maaf Bu. Ya, Tadi dapat eh sin X per X dikurang satu per X itu dari mana ya Bu? dari ini turunan, definisi turunan. Kan fx-nya adalah sin x. Kalau kan ketika x menuju 0, x-nya kan sebenarnya nggak 0 ya. Berarti kalau x-nya nggak 0, nilai fungsinya sin x per x. Jadi fx-nya adalah sin x per x. F0-nya 1, jadi min 1, dibagi x min 0, yaitu x. Ini nih, definisi turunan di 0. Ya, Oh, baik baik baik. Makasih Bu. sama-sama. Ada lagi silahkan. Ibu berarti kalau pakai yang di atas itu yang X cos X dikurang sin X per X kuadrat juga bisa Bu?
Ini untuk yang X-nya tidak nol. Karena kalau Berarti X turunannya beda, Bu. eh, beda, ya beda. Kalau pakai rumus ini kamu nggak bisa X-nya nol. Di penyebutnya nol dong. Kalau pakai rumus itu di nol. Coba, ini kan ada bagi X kuadrat kan? Kalau X-nya nol kan jadi penyebutnya nol. Jadi Berarti nggak bisa. kalau Nah. kayak gitu pakai definisi aja ya, Bu. Iya, kalau kalau yang apa perbatasan yang kayak gitu-gitu kan dia sebetulnya sin X per X kan nggak kontinu tuh di nol ya. Jadi ya nggak bisa pakai yang itu gitu. Jadi ya itu lihat definisinya apa gitu ya. Begitu. Kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi. Yang ini dulu, nomor ini dulu ada komentar sebelum kita ke nomor yang lain. Bu, itu Ya. kenapa yang limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X ini nilainya 0? Sudah ada teoremanya kan sebetulnya sebetulnya ya. Teoremanya mah ini satu min cos X bukan cos X min satu. Limit X menuju 0, 1 min cos X per X sama dengan 0. Yang itu loh nyatu teorema itu sama yang limit X menuju 0, sin X per X dengan 1. Ada yang tangan, ada yang sin gitu kan. Nah, kalau yang ini 1 min cos X per X itu 0. Teoremanya ada. Ya, ini sebenarnya minus dari itu. Kalau ini kan ini 0, berarti ini kan sebenarnya minusnya kan ya. Minusnya. Ya, minus dari 0 ya 0 gitu ya. Gitu. Gimana? 518 Bu, boleh. Oh, ini udah? Oke, boleh Udah. nomor 18. 18. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi itu ya, posisinya ya. Dia bergerak pada sumbu X, jadi dia mendatar ya, jalannya ya. Nolnya, T-nya 0 sampai 2V dengan T diukur dalam detik. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Bentar ya, 18. Kita lihat siapa yang sudah. Christian. Oh, ini ada tadi. Lah, hilang. 18. Oke. Oke. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Berhenti artinya V-nya 0 ya. V-nya 0. Oke, V-nya itu turunan dari X, berarti min sin T tambah cos. Ininya nggak ada dong kalau satu ya. Turunkan ke 0 kan? Nggak ada ya. Oke. Jadi 0 sama dengan min sin T plus cos T. Jadi sin T dengan cos T. Ya. Jadi ya kapan sin sama cos ya ketika pi per 4 gitu ya. Atau ya eh kita lihat aja kita bagi dengan cos jadinya kita punya tangen T sama dengan 1 gitu ya. Ya itu ya apa yang ketika dia tuh sama ketika apa? Ketika dia berpotongan ya di pi per 4 gitu ya. Ya kalau digambar kan gini ya. Kalau sinusnya gini gitu ya. Kalau cos begini bentar. Cos begini ya. Nah, dia berpotongan di sini sama di sini ya. Yaitu pada saat pi per 4 ya. Pi per 4 terus di sini berarti dia berapa eh di antara berapa ini pi sama 3 pi per 2 eh ya pi tambah pi per 4 ya. 5 pi per 4. Jadi pi-nya
pada saat T-nya adalah pi per 4 dan 5 pi per 4 ya. Begitu ya. Oke. Yang B, tentukan interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri, berarti V-nya negatif ya. Berarti di situ kita mau sin T, ini nih, ini ininya nggak ada min satunya. Negatif ya, ini nggak ada min satunya ya. Jadi kapan sinusnya lebih besar daripada cos? Ya lihat aja dari grafiknya mana kapan sinusnya lebih besar. Berarti yang ini ya, sampai sini ya. Ya kan? Sinus lebih besar pada saat sini ya. Itu dari pi per 4 sampai 5 pi per 4 ya. Begitu. Oke, bagaimana? Nomor 18. Ini kamu salah dikit aja, ini ada min satunya ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar. Sudah ini? Oke, mau bahas yang mana lagi? Silahkan. Ibu, mohon Hmm, maaf, ya, bukan mau nanya soal. ya. Tapi kan ini nanti recordingnya di-share lagi kan ya Bu di tim. Soalnya kayak yang Oh, minggu-minggu lalu tuh belum ya? nggak di-share. Oh Iya, ya, maaf, maaf, saya kelupaan. Oke, oke. Harusnya saya share ya, ya. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. nah baik Nanti Ibu. saya share di... Oke Ibu. ya, 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 terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, ada lagi, silahkan. Silahkan. Mau bahas nomor berapa lagi? Kita masih lama ya, 26 menit lagi. Silahkan. Ibu boleh bahas nomor 20 nggak, Bu? 20? Oke, 20. Oke, 20. Raza. Oke. Ups. 20. Misalkan GX sama dengan X kali mutlak X dibagi 2. Tentukan G aksen X. Oke, di sini untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 0, dia akan bernilai X setengah X kuadrat. Kalau kurang dari 0, min setengah X kuadrat. Untuk di 0, ini yang jadi masalah ya. Oke, kalau dia oh G aksen X. Oke, G aksen X untuk di negatif dia min X ya. Kalau untuk di yang positif dia ini ya X. Nah, sekarang jadi masalah ada di 0 ya.
Di nol punya turunan nggak nih? Gitu ya. Berarti turunan kiri harus sama dengan turunan kanan. Nggak gini. Ngerjainnya nggak gini ya. Pakai pakai ini, pakai turunan kiri turunan kanan di nol ya. Jadi apa G eh, turunan kanan turunan kiri ini di nol. Ini mau pakai definisi yang misalkan pakai yang ini ya. Limit X menuju nol kiri dari GX min G0 per X min nol ya. Jadi di sini GX-nya, nah X-nya kan mendekati nol dari kiri, berarti dia X-nya negatif. Kita pakai fungsinya yang min setengah X kuadrat ya. G0, 0 ya. Jadi di sini kita punya itu limit H menuju 0 kiri dari min setengah X ya. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Oke. Terus eh yang sekarang yang kanan ya. Limit kanan limit X menuju 0 kanan GX min G0 per X min 0 kita punya limit X menuju 0 kanan GX-nya jadinya yang setengah X kuadrat ya. G0-nya 0 berarti kita dapat berapa? Setengah X. Masukin 0 hasilnya 0. Jadi di 0 dia akan bernilai 0 ya. Jadi ini GX-nya ya 0 kalau X-nya 0 gitu ya. Begitu. Oke. Bagaimana? Ada komentar? Oh, ini nggak gini ya. Kan beda X sama min X ya. Oh, oke oke. Bisa boleh boleh. Karena ini akan benar ya ketika X-nya positif X, ketika X-nya negatif negatif, ketika X-nya 0 0. Ya boleh, bisa ya. Bisa tulis juga seperti itu ya. Boleh boleh. Karena betul ya ketika positif nilainya X, ketika negatif dia min X ya. Bisa boleh. Dan ketika 0 0 ya, boleh jadi G aksen X dengan mutlak X bisa ya, seperti itu. Oke, bagaimana? Ada komentar, tapi ini pas di nolnya ini nggak gini ya ngerjainnya ya. Nggak gitu. Oh, mau nanya, Bu. Ya. Yang nomor 20 itu bukannya diminta cuma turunannya doang ya, Bu? Nah, iya, turunannya kan ini mutlak X. Bukan yang di titik X sama dengan nol. Enggak, misalkan GX sama dengan X kali mutlak X per 2. Tentukan G aksen X. Iya. Ya, semua Bukan, berarti. bukannya kalau gitu turunannya nggak ada ya, Bu? Soalnya kan beda nilainya. Oh, Kalau misalnya. ya nggak masalah. Kan fungsi bisa piecewise kan? Oh, Ketika X-nya berapa, nilainya berapa, boleh kan? Nggak oh masalah. bikin kayak di interval gitu, Bu. Boleh, boleh. Turunan. Nggak apa-apa. Yang penting Oh, di masih. suatu titik ya dia nilainya eh, sama gitu. Kayak di nol, pasti nol kan? Gitu. Betul. Ketika di min 2 jelas nilainya min 2. Ketika sorry. Ketika X-nya min 2 jelas nilainya 2. Nggak ada yang nilai yang lain gitu kan? Nggak masalah. Ya. Gimana? Bisa diterima? Ini nggak gini ya, karena si limit itu udah bagian dari definisi turunan ya. Jangan begini ya. Kan G aksen itu udah memuat limit di dalamnya ya. Ya nggak gitu ya nulisnya ya. Ada lagi untuk nomor 20 ini komentar? Sudah ini? Oke, mau bahas nomor berapa lagi?
Silakan, mau nomor berapa lagi? Kita masih ada waktu 18 menit. Silahkan. Ibu, maaf, boleh bahas nomor 19? 19. Oke. Diberikan parabola Y dengan X kuadrat tambah 3 dan titik B 1,0 di luar parabola ya, berarti itu ya. Kan satu, kalau X-nya 1, Y-nya 3, jadi di luar parabola ya. Misalkan A adalah A, B, suatu titik pada parabola. Tentukan semua kemungkinan nilai A agar garis AB menyinggung parabola tersebut ya. Jadi gradien AB, gradien kalau kita sambungkan A sama B ya, gradiennya itu harus sama dengan gradien si garis singgung titik A gitu ya. Biar jadi oke. Jadi kita bisa ngitung dua cara ngitung kemiringan garis AB ya, pakai eh, kesamaan apa pakai gradiennya ini ya, pakai turunan gitu kan ya. Sama ya delta Y per delta X gitu ya. Oke, nomor 19. Markis Kido. Belum ternyata. Oke, ganti. Oke. Ernest. Mana Ernest? Oh, yang kedua ya, yang ini ya. Nomor 19. Oke. Oke, karena A itu berada pada si parabola, berarti tentu saja harus memenuhi persamaan si parabola ya. Kalau X-nya A, berarti Y-nya harus A kuadrat plus 3 ya. Berarti B kecilnya adalah A kuadrat plus 3. Titik lainnya B 1,10. Ini kalau menghitung pakai rumus gradien garis singgung, jadinya A kuadrat plus 3 min 0 per A min 1 ya. Jadi A kuadrat plus 3 per A min 1. Itu kalau pakai eh, persamaan garis ya, apa gradien garis gitu. Nah, sekarang garis singgung parabola pakai turunan. Y-nya di aksennya 2x, masukin di A X-nya A ya. Jadi 2A ya. Berarti harus sama kan ya? Berarti terus turunannya apa sih si persamaan si gradiennya harus sama ketika dihitung dengan menggunakan dua cara. Berarti kita harus punya A kuadrat plus 3 per A min 1 sama dengan 2A ya. Oke, kalikan dengan A min 1 jadi A kuadrat plus 3 sama dengan 2 kuadrat min 2. Oke, pindah ruas, faktorkan jadi A min 3 kali A plus 1, A-nya 3 sama A-nya min 1 ya. Atau A-nya min 1. Pertanyaannya apa sih? Tentukan semua kemungkinan nilai A. Ya udah, ini ya. Kalau nggak 3 ya min 1. Pertanyaannya hanya kemungkinan nilai A ya. Nilai B kecilnya nggak perlu. Begitu ya. Oke, bagaimana? Ada komentar nomor 19?
Gimana? Sudah oke ini 19? Hmm. Oke ini? Oke. Mau berapa lagi? Bagaimana? Ada lagi? Nomor berapa lagi? Silahkan. Ada lagi kah? Yang lain baik-baik saja nomor lain? Atau sudah saja? Gimana? Masih ada? Halo? Masih ada yang mau dibahas? Ya? Nggak ada lagi? Sudah saja? Udah aja ini, kalau nggak ada lagi yang mau dibahas. Oke, kalau gitu kita sudah saja ya. Kalau tidak ada lagi yang mau kita bahas ya. Oke. Oke, nanti akan saya upload juga dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Mohon maaf ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. eh Selamat pagi ya. Oke. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar, ini kok Terima kasih, Bu. ini enggak? Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu.